Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan kami di channel Amalan dan Doa, channel yang memuat tentang konten-konten Islami yang berkaitan tentang amalan dan doa yang tentunya dapat diamalkan karena kami kutip daripada berbagai macam referensi dan sumber yang terpercaya. Pada episode kali ini, kita akan berbagi tentang penyebab kefakiran ataupun kemiskinan, yang mana yang tersebut di dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya daripada Imam Az-Zarnuji pada halaman 43. Di dalam kitab tersebut disebutkan penyebab jatuhnya seseorang dalam kefakiran ataupun kemiskinan. Yang pertama adalah tidur dalam keadaan telanjang. Kemudian yang kedua, kencing dalam keadaan telanjang. Kemudian yang ketiga, makan dalam keadaan berjunub. Kemudian 4, makan sambil tiduran. Kemudian yang kelima, membiarkan berserakannya sisa makanan di lantai ataupun di tempat yang lain. Kemudian yang keenam, menyapu rumah di malam hari. Kemudian yang ketujuh, membiarkan sampah mengotori rumah. Kemudian yang ke-8, memanggil orang tua dengan nama keduanya. Maksud memanggil orang tua dengan nama keduanya, kita tidak memanggil dengan sebutan ayah ataupun ibu ataupun bapak dan sebagainya, tetapi kita cenderung memanggil dengan namanya orang tua kita. Kemudian yang ke-9, mencongkel gigi dengan benda yang kasar. Mana benda yang kasar di sini adalah benda-benda yang tidak lentur seperti kapas dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, duduk di hadapan pintu. Kemudian yang ke-11, bersandar pada kaki gawang pintu. Kemudian 12, berwuduk di tempat qadha hajat. Maksud berwuduk di tempat qadha hajat di sini adalah kita berwuduk tepatnya di atas kloset tempat membuang hajat kita. Kemudian yang ke-13, mengelap wajah dengan kain. Kemudian yang 14, membiarkan sarang laba-laba bergantungan di atas rumah. Kemudian yang ke-15, meremehkan sholat. Kemudian yang ke-16, bersegera keluar dari masjid sesudah sholat subuh. Maka di sini dapat menunjuki bahwa sholat subuh berjamaah juga salah satu penyebab untuk datangnya rezeki. Kemudian ketika bersegera keluar dari masjid setelah sholat subuh adalah penyebab terjadinya kefakiran ataupun kemiskinan. Kemudian yang 17, berlama-lama di pasar. 18, berdoa keburukan kepada anak ataupun mencaci, memaki anak sendiri. Ini adalah penyebab daripada sempitnya rezeki yang Allah bagikan kepada kita. Ke-19, mematikan lampu ataupun lilin dengan cara meniupnya. Kemudian 20, menulis dengan pena yang rusak, menulis dengan pulpen yang rusak ataupun pensil yang rusak. Kemudian yang ke-21, menyisir rambut dengan sisir yang rusak. Kemudian 22, tidak mendoakan kebaikan untuk orang tua. Maka seorang anak yang telah kehilangan orang tua ataupun orang tua telah meninggal ataupun masih hidup, tidak pernah mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, tidak pernah menghadiahkan pahala untuk orang tuanya, ini merupakan salah satu penyebab Allah Ta'ala jadikan dia sebagai orang yang fakir ataupun orang yang miskin. Kemudian 23, penyebab daripada kemiskinan ataupun kefakiran adalah memakai sorban sambil duduk. Kemudian 24, memakai celana sambil berdiri. Kemudian 25, bersikap kikir. Maka barang siapa yang bersikap kikir kepada manusia yang lain dan bersikap kikir kepada makhluk yang lain, maka Allah Ta'ala akan membuat orang tersebut jatuh di dalam kemiskinan ataupun dalam kefakiran. Kemudian 26, penyebab daripada kefakiran ataupun kemiskinan, berlebihan dalam kehidupan. Mana berlebihan dalam kehidupan, kita mempergunakan barang lebih daripada kebutuhan yang kita butuhkan, kita mubazirkan barang tersebut, maka ini penyebab daripada terjadinya kefakiran dan kemiskinan pada seseorang hamba. Kemudian yang terakhir, penyebab daripada kefakiran adalah suka menunda dan meremehkan pekerjaan.
Maka inilah 27 penyebab daripada terjadinya kefakiran dan kemiskinan versi Imam Az-Zarnuji.